demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan di negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu, atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah iya jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang saja. Dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak dijalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Dan yang ketiga, rakyat boleh menyurahkan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah pada pemerintah. Dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya? Belum tentu, ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintah oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah dan mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali ke abad 5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Kaisines sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintah Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di satu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapat secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi ikut serta. Sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan. Apalagi untuk negara memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu saja sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan untuk Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu dalam bukunya Tax Free Law. Konsep
ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan Tres Polita. 3 lembaga tersebut adalah: 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang di Indonesia. Contohnya lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh presiden, wakilnya, serta para menterinya. Yang ketiga, yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia juga menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan rakyat Indonesia dan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan melalui pemilihan umum atau pemilu. Rakyat akan memilih perwakilan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di muka hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, pendapat, bergerak, dan keyakinan. Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Dan yang kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seseorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum menikah, maka kamu belum memilih hak pemilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap bisa menyurahkan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun di kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya, organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Nah, untuk memuji pemahamanmu, sekarang coba jawab. Sikap manakah yang sesuai dengan prinsip demokrasi? Yuk, coba latihan soal gratis di website Kejar Cita atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga video ini ke teman kece kalian ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.
Sampai jumpa lagi sama saya, Dewi Ayu Saputri.